Insya Allah kalau ini dipunyai, tantangan ekstrim, kompetitif tadi ya, keterkoneksian dan lain-lain, itu insya Allah akan kita hadapi dengan baik. Mohon izin 3 menit terakhir, saya tunjukkan cerita saya di Bandung. Okay. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat. Bukan jabatan, bukan pangkat, bukan jenderal, bukan wali kota, bukan presiden. Seberapa bermanfaat hari kita diberikan kepada masyarakat secara umum. Saya mencoba visioner akan membangun Silicon Valley di Indonesia, di Bandung. Saya bisa lobby secara internasional juga untuk menunjukkan kita sejajar dengan bangsa-bangsa dunia. Ini tadi dengan wali kota Seoul ya, karena saya mau komplain tentang Lee Min Ho. Ini dengan wali kota sedunia di Singapura. Dan ini juga nilai yang saya percayai bahwa perubahan itu harus dijemput, tidak bisa ditunggu. Ya. Nah ini Silicon Valley-nya. Alhamdulillah Pak Samsi Ali, saya lobby 2 perusahaan Amerika akan investasi tahun ini 2 triliun di Kota Bandung. Dan berikutnya tadi Muhammad Yunus ingat ya, tentang ekstrim. Saya ingin Bandung stres dari sisi konsep kota, tapi harus bahagia dari sisi manusia. Ini foto tidak ada tahun lalu Bapak Ibu. Ini hari 6 bulan lalu waktu sungai yang kotor. Ini kan sungai kotor, saya bendung, saya filter, saya jadikan tempat bermain anak-anak. Jadi artinya orang kota tidak harus ke desa untuk main-main air. Kalau di Bandung cukup ke balai kota, wali kota, udah ke sungai. Ini awali ayun-ayunan, kasih saya ayunan dong di halte bus ya. Ini dari Twitter loh. Akhirnya saya wujudkan, keren juga. Jadi saya pernah lewat karena setiap hari jalan kaki ada ibu-ibu terus aja begini nengok. Bu, bisnya udah lewat nggak apa-apa, berdoa. Saya punya bis berikut aja. Small happiness, kebahagiaan kecil. Dulu kolong jembatan tempat jin buang anak. Gak ada yang mau lewat. Sekarang kita konversi jadi taman film. Warga Bandung nonton film tiap hari gratis ya. Saya setiap minggu 1 jam sekali membawa makan malam untuk keluarga paling miskin di Kota Bandung. Kenapa? Saya nggak bisa dalam waktu 5 tahun semua kayak Singapura HDB Housing, tapi setidaknya dengan 1 jam saya bisa membawa kebahagiaan sederhana kepada keluarga yang paling tidak mampu. Biasanya setelahnya saya bantu memodalin kalau ibunya mau berbisnis ya, bedah rumah apa, termasuk kalau anaknya jomblo semua saya urusin. Jadi you have as a leader you have to walk the talk. Pemimpin harus istilahnya mengkampanyekan dan melakukan apa yang dia kampanyekan. Saya bersepeda tiap hari. Dari hari pertama saya wali kota sampai hari ini saya bersepeda tiap hari. Apa yang terjadi? Bike to work ternyata tidak populer karena orang dewasa udah kebiasaan enak tidak mau bersepeda. Tapi luar biasa dalam 2 tahun anak-anak sekolah yang ngerti dengan ide wali kota. Jadi lebih banyak bike to school yang populer. Smart City ya kami lakukan. Dan tadi berpikir Steve Jobs, inovasi. 2013 kinerja birokrasi Kota Bandung itu adalah ranking 200 dari 500 kota. Dengan Smart City, saya lawan korupsi, saya lawan ketidaktransparan dan lain sebagainya. Saya bangun 300 software selama 2 tahun. Alhamdulillah Maret 2016 kami terpilih kinerja birokrasi Sakip itu kita ranking 1 nasional. Ini terinspirasi dari Muhammad Yunus. Di Bandung bisnis di bawah 50.000 US dollar, di bawah 500 juta tidak perlu pakai izin. Ya. Jadi tinggal langsung ngebisnis aja, lapor via apps. Ya. Saya meluncurkan kredit tanpa agunan Pak Samsi, asal berlima. Jadi kalau satu macet 4 tanggung jawab. Sudah 10.000 kami berikan kredit 30 juta per orang. Alhamdulillah NPL-nya, non performing loan-nya 0. Ya. Dari 10.000, 3.000-nya adalah mereka-mereka yang dulunya terjerat rentenir, sekarang sudah bebas merdeka. Jadi kesimpulannya ekonomi kerakyatan bisa dieksperimenkan dengan inovasi.
Karena itu saya mengundang Nada ke Bandung, kamu magang aja di kota Bandung, perbankan seperti ini insya Allah merubah Aceh. Ini dalam rangka Bandung mempersiapkan persaingan, bulan Desember saya undang ke Bandung, gedung ini sudah selesai. Ya, semua kreativitas dikumpulkan, ada studio tari, studio musik, studio ICT, ada bioskop buat nonton film underground dokumenter, ada library design dan seterusnya. Ya. Ada 3D printer yang kamu pasti nggak bisa beli karena mahal. Nanti di Bandung disediakan, kamu datang tinggal pinjam, kamu bikin apa aja, dapat duit, disebarkan menjadi bisnis. Itulah akhirnya jadi sebuah inovasi dan ekonomi kreatif. Berikutnya belajar dari Soekarno tentang keteguhan hati. Saya 2 tahun terakhir sudah memindahkan 3 kampung, semua tidak pakai polisi, semua tidak pakai TNI, cukup duduk. Cukup duduk, sabar, ya Pak, ya Bu, maaf Pak, maaf Bu, ya Pak, ya Bu, selama 6 bulan. Iya saya setujui, maaf karena kalau melanggar aturan nggak bisa saya setujui. Akhirnya mereka pindah sendiri, bongkar sendiri. Ya, alhamdulillah, ini kampung kumuhnya sekarang seperti ini. Ini juga sama, determinasi. Saya tutup jalan Anda karena akan menjadikan ruang untuk manusia. Tokonya protes semua. Saya bilang, kasih saya 6 bulan, kalau bisnis Anda turun, saya buka lagi jalan untuk mobil. Apa yang terjadi? Setelah 6 bulan, bisnis naik. Karena orang nongkrong lebih banyak. Karena nongkrong haus lebih sering. Karena haus lebih sering, dia beli lebih banyak. Pas beli, ada diskon, beli lagi. Dan akhirnya Pak Wali tutup aja selamanya, katanya. Dan ini juga doa saya ya, jangan sekali-kali doanya minta dimudahkan urusan, doanya karena dunia makin ekstrim, makin kompetitif, doanya adalah dikuatkan pundak dan punggung kita untuk menghadapi masalah-masalah kita. Saya berkolaborasi, jangan sombong, jangan merasa pintar sendiri, di Bandung kami membangun kolaborasi. Jadi pemimpin harus egaliter, harus tidak ada bedanya dengan gaya yang dipimpinnya. Yang membedakan saya dengan rakyat Bandung apa? Cuman kesibukan jadwal saja. Saya ngantri bioskop sama, ngantar ke pasar istri juga sama, ke toko Jogja dan lain-lain. Jadi pemimpin hari ini ya sama kayak kamu-kamu ya. Kadang galau, kadang marah, kadang senang, kadang gelisah. Yang penting kerja beres ya. Santai tapi target, nah itu orang Bandung kayak gitu. Saya ngajak, kamu mau punya balai RW? Mau Pak? Bangun sendiri ya, saya siapin batanya, saya siapin semennya. Contohnya seperti ini. Inilah membangun Indonesia, bahwa masa depan itu perubahan tidak datang dari pemerintah saja. Perubahan datang dari pemerintah, dari pebisnis, dari sosial kapital, masyarakat, dan dari media pembawa perubahan informasi. Saya mengajak dengan digital, ya, andai aku wali kota, idenya banyak dari masyarakat, mengubah persepsi seolah-olah orang kota hanya pengkonsumsi. Di Bandung orang kota memproduksi sayuran setiap hari dengan konsep urban farming seperti ini. Ini di desa, di kampung di Bandung, sungainya jelek, bikin struktur bambu, akhirnya mereka menanam sayuran dan tiap bulan kita jual di bazar sayuran kota di Kota Bandung. Saya membangun literasi. Indonesia itu jelek sekali indeks daya membacanya. Ranking 64 dari 66 negara yang disurvei. Karena jarang membaca. Ya, hasil statistiknya orang Indonesia hanya baca 27 halaman per tahun. Itu pun buku tabungan. Tabungan yang halaman terakhirnya sangat tragis mengecewakan. Maka saya membangun konsep satu perpustakaan, satu kelurahan di mana ada taman harus ada perpustakaan. Minggu lalu saya ambil keputusan anak sekolah di Bandung wajib baca buku 15 menit sebelum kelas dimulai, buku non pelajaran, ya, buku tentang fiksi, buku tentang biografi supaya meningkatkan daya literasi. Nah ini perpustakaan di kampung kota di sana ya. Terakhir dari saya, tadi pesan-pesan si Ali, Indonesia akan hebat
Kalau urusan duniawinya hebat, disempurnakan dengan kekuatan rohaninya. Kalau kita hanya ngejar urusan duniawi hebat, itu kita nanti mirip Singapura, Hong Kong, lain-lain. Tapi kita harus punya dimensi lebih, keseimbangan manusia, di mana mental dan spiritual, fisik dan spiritualnya juga seimbang, ya. Kegiatan yang sifatnya infrastruktur dengan yang sifatnya rohani juga seimbang. Itulah yang akan membedakan tadi ya keislaman kita dengan negeri-negeri lain. Di sini modernitas bisa sejajar dengan nilai-nilai keislaman. Maka di Bandung ada maghrib mengaji 1 jam, anak-anak nggak boleh nonton TV, wajib ke masjid sampai isya untuk yang muslim untuk mengaji. 70% tadarus, 30% tentang akhlak. Ayo bayar zakat, karena apa? Karena orang Indonesia ini kalau bayar zakat orang miskinnya habis semua nih, selesai. Tapi masalahnya nggak pada bayar zakat. Dengan alasan sudah bayar pajak. Dengan alasan yang dicari-cari sehingga keadilan sosial ini tidak sampai. Padahal kita sebenarnya muslim. Terakhir dari saya, ini bukan dari Sandiaga Uno, tapi memang oh iya, memang kerja itu harus ikhlas, bekerja keras, cerdas, tuntas, dan terakhir kerjanya jangan ngasal ya. Kita harus bekerja berkualitas. Gambar terakhir dari saya cuma bilang, satu sisi saya formal berwibawa, satu sisi saya silly, look stupid, tapi nggak masalah. Poin saya, jadi pemimpin hari ini bukan jaim-jaiman harus selalu berwibawa. Pemimpin hari ini sama saja dengan rakyatnya, tadi bedanya cuma lebih sibuk jadwalnya. Terima kasih.